Shalom semua jemaat yang dikasih. Syukur puji Tuhan karena kita masih ada sehingga saat ini semuanya itu karena kebaikan dan kasih setianya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur karena kami ada sehingga saat ini semua itu karena kasih setiamu dalam hidup kami. Bapa, pada hari ini kami mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah Engkau yang berbicara ketika kami merenungkan firman-Mu, supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengar, ini dapat mendorong kami untuk tetap beriman dan berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-6 sehingga yang ke-11. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia berkata demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Jemaat yang terkasih, tema kita pada hari ini ialah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pernahkah kita mendengar seseorang manusia terangkat atau naik ke surga? Di dalam perjanjian lama terdapat pribadi yang terangkat ke surga, yaitu Henokh dan Elia, di mana mereka tidak mengalami kematian badani, tetapi menurut waktunya Tuhan untuk memanggil mereka, mereka terangkat ke surga. Hal ini Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan berkenan dengan cara penyerahan hidup anak-anaknya. Ketika kita masih di dunia ini, kita seringkali mempertahankan kewarganegaraan kita. Kita akan memperjuangkan bahwa kita adalah warga negara Malaysia dan anak tempatan Sabah. Namun pernahkah kita berpikir bahwa kita bukan setakat memiliki kewarganegaraan di dunia ini, tetapi lebih daripada itu, kita semua memiliki kewarganegaraan dari surga sebenarnya. Kita memiliki DNA Tuhan yang sangat unik. Dalam pembacaan teks kita sebentar tadi, kita belajar mengenai beberapa hal kenapa Yesus naik ke surga. Yang pertama, karena Yesus berasal dari surga. Setiap kita yang di dunia ini mempunyai kampung masing-masing. Walaupun kita telah berhijrah ke tempat lain untuk bekerja, bahasa kita pun mungkin sudah bertukar, alamat tingkat pengenalan pun mungkin sudah diubahkan, penampilan diri sudah berubah, namun akhirnya kita akan kembali juga ke kampung halaman kita pada suatu hari nanti. Begitu juga dengan Yesus, dia berasal dari surga dan pasti akan kembali ke surga, karena tempat itulah tempat asalnya. Yesus berjanji untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia akan datang kembali dan membawa kita ke surga supaya kita boleh tinggal bersama-sama dengan Dia. Bayangkan,
betapa besarnya kasih seorang juru selamat untuk kita semua. Haleluya. Yang kedua, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini boleh kita rujuk dalam Yohanes 14 ayat 4. Yesus dengan yakin mengakui bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini berarti Yesus adalah jambatan untuk kita bertemu dengan Bapa di syurga. Yang ketiga, agar kita dapat mengambil bahagian dalam pelayanan misi Tuhan Yesus. Pelayanan misi Tuhan Yesus ke dunia sudah selesai. Namun, Dia memberikan kita amanah dan tanggung jawab untuk meneruskan pelayanan yang Dia telah mulakan dan lakukan. Yesus mau agar kita dapat mengambil bahagian di dalam pelayanan misinya. Yesus memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada apa yang Dia telah lakukan jika kita percaya kepada Yesus. Amin. Yesus memberikan kita kesempatan untuk menjadi alatnya untuk meneruskan pelayanannya sepanjang ketiadaannya secara jasmani dalam bentuk manusia di muka bumi ini. Yang keempat, agar kita memiliki keyakinan, kepercayaan, dan keimanan. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyatakan kepada kita semua bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, ada janji keselamatan yang pasti, dan bukannya setakat moga-moga, tetapi dengan kata amin, yang berarti ya pasti. Itulah iman kita di hadapan Yesus. Yesus mau agar kita memiliki keyakinan, kepercayaan, dan iman yang sepenuhnya kepadanya, sehingga Yesus dapat bekerja melalui pribadi kita dan namanya dipermuliakan. Amin. Yang kelima, Yesus mengirimkan atau memberikan Roh Kudus. Tuhan Yesus naik ke surga dan berjanji untuk mengirimkan dan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang keenam, kita menjadi saksi Yesus. Di dalam sesebuah pelayanan memerlukan kerjasama sepasukan para pelayan-pelayan Tuhan. Seorang murid akan menjadi saksi dan menyatakan bagaimana cara kehidupan dan cara pelayanan gurunya apabila gurunya itu sudah tiada lagi. Kita juga dipilih oleh Yesus untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan Injil berita baik kepada semua orang. Kita harus bersaksi mengenai Yesus. Mengapa kita harus percaya dan ikut Yesus dan sebagainya? Tugas bersaksi bukan setakat tugas para rasul-rasul dan pengikut Yesus dulu, tetapi berlanjutan sehingga saat ini. Kitalah saksi Yesus di zaman ini. Oleh itu kita mempunyai panggilan untuk bersaksi tentang Yesus dan bukannya sibuk bersaksi tentang hal-hal duniawi yang tidak ada faedahnya. Bagaimana Yesus naik ke surga? Pertama, Yesus naik ke surga dengan terangkat. Yesus terangkat secara otomatis atas kehendak Bapa. Ada dua perbezaan terangkat dan diangkat. Terangkat artinya seperti disengajakan untuk diambil. Diangkat adalah atas bantuan orang lain untuk dinaikkan ke atas. Kedua, disaksikan oleh pengikut-pengikutnya. Manusia sukar sekali untuk mempercayai hal-hal yang tidak terjangkau dengan akal pikiran manusia. Hal-hal yang luar biasa hanya dapat kita percayai apabila kita yang mengalaminya dan menyaksikannya dengan mata kita sendiri. Sebab itu Yesus sengaja naik ke surga dengan disaksikan oleh para pengikutnya agar mereka tidak lagi ragu-ragu, namun punya keyakinan, iman, dan pengharapan.
Yesus ingin menyatakan bahwa Dia benar-benar anak Allah yang berasal dari surga dan kembali semula ke surga tempat asalnya. Yesus memberikan jaminan bahwa Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat tinggal untuk kita. Yang ketiga, dua malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepada pengikut Yesus. Setelah Yesus terangkat ke surga, maka turunlah dua malaikat Tuhan untuk menguatkan hati para pengikut Yesus dan memberikan mereka peringatan. Kita melihat bagaimana Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Baru saja Dia kembali ke surga, Dia tetap meminta malaikat Tuhan untuk menguatkan hati pengikutnya. Ini membuktikan Yesus sangat mengasihi kita, peduli akan kita, dan selalu mengingati kita semua. Amin. Yang keempat, cara Yesus naik ke surga memberikan satu penyataan bagaimana cara Yesus datang ke bumi untuk kedua kalinya. Mengapa Alkitab atau para rasul menulis peristiwa kenaikan Yesus ke surga? Pertama, agar generasi-generasi akan datang tetap dapat mengetahui peristiwa penting dan bersejarah ini. Yang kedua, agar kita sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Yang ketiga, surga itu nyata dan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Kita semua adalah warga negara surga, kita adalah anak raja, maka kita adalah seorang putra dan putri raja. Haleluya. Jemaat yang terkasih, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus melakukan tugas dan amanat yang Yesus berikan kepada kita untuk meneruskan pelayanannya di muka bumi ini. Kita harus saling menguatkan, memperingatkan, dan menghiburkan satu di antara yang lain agar dunia ini tetap menjadi saksi Kristus bagi kemuliaan namanya. Sementara kita menantikan kedatangan Yesus dan sementara kita dipersiapkan untuk tinggal dalam kerajaan surga dengan penuh kesyukuran, damai, sejahtera, kebahagiaan bersama dengan Allah Bapa kita, marilah kita mempersiapkan pribadi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur melalui firman-Mu yang telah kami dengar bahwa Yesus naik ke surga untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Dan kami beriman sebagaimana Yesus telah berjanji untuk datang kembali ke dunia ini untuk mengangkat orang-orang percaya yang berharap kepada Engkau dan beriman kepada Engkau dan menyediakan tempat tinggal untuk kami dalam kerajaan surga. Biarlah kami mempersiapkan pribadi kami untuk menantikan hari yang penuh gilang gemilang itu. Bapa, biarlah ketika kami berada di dunia ini, kami tetap hidup di dalam kekudusan, menjaga kesucian, menjaga panggilan kami bersama dengan Engkau, sehingga kami benar-benar dapat disebut anak Allah yang berkenan di mata-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih saya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.